Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuri Elva dari kelas 2C dengan NPM 24782097. Pada video kali ini, di sini akan melanjutkan tugas yang telah diberikan pada lab session 8 tentang file processing, di mana tugas yang diberikan mempunyai ketentuan masing-masing. Yang pertama, video penjelasan menjelaskan terkait konsep generator, iterator, dan lambda function, serta contoh program dari masing-masing konsep secara hands-on. Nah, yang kedua, menjelaskan terkait konsep file processing beserta contoh program secara hands-on. Nah, yang ketiga, deskripsi tugas. Nah, yang keempat, menjelaskan implementasi dan hasil running program. Nah, pada video penjelasan ini, konsep generator itu adalah fungsi yang digunakan untuk membuat iterator secara otomatis menggunakan keyword year. Nah, year itu adalah menyimpan state atau keadaan dan bisa dilanjutkan generator. Ini juga menghemat memori, cocok untuk data besar karena tidak menyimpan semua nilai sekaligus. Nah, kalau iterator adalah objek yang dapat diiterasi atau di looping, misalnya dengan for. Iterator juga memiliki dua metode penting, yaitu iter. Nah, iter ini mengembalikan objek iterator itu sendiri, sedangkan next, metode next adalah mengembalikan elemen berikutnya dan menghentikan iterator dengan stop iteration jika tidak ada elemen lain. Nah, lanjut ke lambda function. Lambda function ini adalah sebuah fungsi anonim atau tanpa nama yang ditulis dalam satu baris, digunakan untuk fungsi sederhana, misalnya fungsi dalam map, filter, dan sorted. Selanjutnya ke file processing. File processing ini adalah proses membaca, menulis, dan memanipulasi file yang disimpan di komputer yang menggunakan kode Python. Pada file processing memiliki tiga tipe file. Yang pertama ada text file, CSV, dan JSON. Nah, di sini langsung saja. Di sini saya menggunakan file processing tipe file JSON. Nah, JSON ini adalah format yang digunakan untuk menyimpan dan mentransfer data dalam bentuk struktur objek. Langsung saja, yang pertama di sini saya mengimport file JSON. Ini akan mengimport file JSON, lalu gunanya untuk membaca dan menulis file JSON. Lalu di sini saya akan membuat list tentang buku list. Di mana dalam list ini terdapat judul dan stok. Nah, judul ini memiliki nilai, yaitu judul dari buku itu sendiri. Misalnya judul bukunya Network Programming, misalnya, dan memiliki stok. Nah, stoknya, lalu di sini misalnya memiliki stok 10 buku. Lanjut, di sini saya akan membuat 5 judul buku. Di sini bisa
misalnya algoritma memiliki stok 3 misalnya, lalu sudo basis data stoknya misalnya stok 8, lalu jaringan komputer dan stoknya misalnya cuma 2. Nah, terakhir ada sistem operasi dan stoknya misalnya ada 6. Di sini akan ditutup oleh penutup list untuk menyelesaikan deklarasi pada buku list. Selanjutnya with open distribution. Nah, ini fungsinya untuk membuka file nama buku JSON dalam mode tulis atau write. JSON.dump. Nah, JSON.dump ini fungsinya untuk menyimpan data Python ke file JSON. Misalnya menyimpan buku list file lalu indent. Nah, indent 2 ini gunanya untuk membuat format JSON lebih rapi dan terstruktur. Lanjut ke generator dan lambda. Mendefinisikan filter buku yang tersedia di perpustakaan. With open file. Nah, R ini adalah singkatan dari root atau baca. Ini untuk membuka file yang diberikan dari file name. File 2 data JSON file. Nah, ini untuk membaca iterasi setiap elemen buku dalam list. For buku in data. Nah, selanjutnya di sini menggunakan fungsi lambda. Dimana lambda yang telah dijelaskan tadi
digunakan untuk mengecek apakah nilai stok itu lebih dari 5. Stok itu lebih dari 5 pada buku. Lalu ya ini adalah fungsi dari generator, bukan fungsi biasa. Selanjutnya di sini contoh dari iterator. Nah, di sini membuat kelas buku iterator. Def. Nah, di sini menggunakan metode init untuk menjalankan objek buku iterator yang dibuat dan diterima oleh parameter generator obj. Lalu soal item init generator obj. Lanjut soal index. Nah, ini untuk menginisialisasi pada indeks awal ke 0. Lalu def menggunakan metode iter. Nah, ini untuk mengembalikan objek itu sendiri. Selanjutnya metode next. Mendefinisikan apa yang akan terjadi setiap kali iterasi berlangsung. Nah, di bawahnya indeks lebih dari 1 item. Nah, ini untuk mengecek apakah semua item itu sudah bisa diakses atau belum. Dan jika belum, maka dia akan dihentikan oleh fungsi try-stop iterasi. Lalu item index. Nah, ini untuk mengambil item buku pada posisi indeks saat ini. Bisa indeks. dengan 1. Nah, ini untuk meningkatkan indeks untuk iterasi berikutnya. 1 item. Nah, selanjutnya membuat outputnya. Program di sini akan mencetak daftar buku
yang tersedia dan akan mencetak buku yang memiliki stok lebih dari 5. Selanjutnya buku Yen dengan filter. Nah, ini untuk memanggil fungsi filter buku yang tersedia untuk membuat file buku ini, file JSON. Selanjutnya buku Excel. Buku Excel dalam buku Jen. Selanjutnya for buku Inter buku yang judul ini kalau ke awal buku lalu judul lalu ada stoknya buku stok. Nah, pada kode bagian for ini berfungsi untuk menampilkan data buku satu persatu dari objek iterator. Buku iterator. Nah, yang berisi buku-buku yang memiliki stok minimal 5. Coba kita coba running underscore ini tidak menggunakan lagi. Nah, di sini akan mengeluarkan output data buku yang memiliki stok lebih dari 5, yaitu network programming memiliki stok 10 buku, basis data memiliki stok 8 buku, lalu dan sistem operasi memiliki stok 6 buku. Lalu selanjutnya pada video penjelasan 1 dan 2 ini sudah selesai. Selanjutnya deskripsi tentang tugas pada lab session 8. Deskripsinya adalah praktikum ini diminta untuk mengembangkan mini project Python dengan menerapkan konsep generator, iterator, lambda function, dan file processing. Pada praktikum ini juga bertujuan untuk mengunduh riwayat data dalam bentuk file, di mana saya menggunakan tipe file JSON, juga
menu membaca data simulator, dan membuat menu cari lokasi menggunakan function lambda. Nah, pada implementasi yaitu mengunduh riwayat data sensor ke sebuah file. Filenya ada main. Nah, ini untuk menyimpan pada dev simpan ini digunakan untuk menyimpan data riwayat sensor ke dalam file JSON. Pada with open ini adalah digunakan untuk membuka file dalam mode tulis. Ini write. Terus ada JSON dump, dan ini untuk mengubah data Python menjadi format JSON dan menulisnya ke dalam file. Sedangkan indent ini adalah digunakan untuk file JSON akan terlihat rapi dan terstruktur. Lalu pada selanjutnya pada cerita yang kedua yaitu membaca data simulator sensor dari sebuah file dengan format yang mudah dibaca. Nah, pada ini untuk membaca dan menampilkan isi file JSON dengan riwayat sensor. Nah, ini akan membuka nama file dalam mode read atau membaca. Pada data sama dengan JSON.load ini digunakan untuk mengubah isi file menjadi struktur data Python. Selanjutnya for entry in data. Nah, ini melakukan perulangan pada setiap entry data dan menampilkan data-data dari timestamp, PM25, CO, dan kebisingan. Lalu mencari lokasi dan menampilkan sensor PM25, kadar CO, maupun tingkat kebisingan jika tersedia menggunakan implementasi dari lambda function. Ini pada dev cari dengan lambda ini mencari lokasi dengan kata kunci menggunakan lambda function, lalu menampilkan sensor CO25, CO, dan kebisingan jika ada. Pada filter lambda ini digunakan untuk menyaring daftar lokasi list yang mengandung keyword di atribut kelurahan dan kecamatan. Nah, kecamatan atau tidak tidak case sensitif. Nah, case sensitif itu yaitu membedakan huruf besar ataupun kecil menggunakan metode lower, karena ada lower ini. Selanjutnya ada for in hasil. Nah, ini jika hasil pencarian tidak kosong, setiap lokasi yang cocok akan diproses untuk menampilkan datanya. Lalu pada dev menu di sini menambahkan 3 menu, yaitu menyimpan, membaca, dan mencari lokasi menggunakan lambda. Nah, pada elif 7 pilihan
pilihan 7 yaitu mencari fungsi menggunakan function lambda, yaitu memanggil fungsi generate untuk menyimpan riwayat data dari semua sensor. Lalu ini juga untuk mengubah hasil fungsi tersebut jadi sebuah list dan menyimpan dalam variabel data history. Lalu akan memanggil fungsi simpan riwayat dan memberikan list data history sebagai input agar riwayat tersebut disimpan dalam sebuah file. Lalu pada 7 akan menginput function lambda, mencari lokasi dengan function lambda. Langsung saja di sini akan kita running coba. Misalnya di sini 2 balik sedikit. Nah, lokasi telah berhasil ditambahkan. Lalu ke menu 2, pada kualitas di Kelurahan Liwa memiliki PM25 dengan kategori baik, CO-nya berbahaya, dan noise-nya normal. Di sini kita langsung saja ke menu 5 karena pada menu 3 dan 4 sudah pada session yang kemarin. Langsung saja ke 5 untuk menyimpan riwayat sensor file. Nah, data berhasil disimpan ke riwayat sensor JSON. Nah, di sini dia akan membuat file baru JSON. Nah, ini untuk tampilan dari file JSON yang kita simpan tadi. Di sini ada timestamp, waktu dan tanggal. Lalu ada PM25, CO dan kebisingan. Lalu ke menu 6. Nah, di sini dia akan membaca riwayat sensor dari file ini. Dari file ini dia akan membaca ke sini dalam bentuk kayak gini. Nah, lalu yang terakhir ada 7, mencari lokasi dengan lambda. Misalnya kata kuncinya di sini 5. Nah, maka dia akan keluarannya sama seperti ini tapi berbeda, yaitu menggunakan waktu dan tanggal, PM25, CO dan kebisingan, dan terakhir 8. Nah, terima kasih telah menggunakan aplikasi. Mungkin cukup untuk video kali ini. Mohon maaf bila ada kata yang salah dan kurang jelas. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.